Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya menunya teh botol sosro ya. Selalu hadir masalah itu menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Lagi gitu kan ya. Oke kawan-kawan. Jadi soal nomor 1 kita soalnya baca aja bareng-bareng lagi gitu. Nomor 1, pendirian Indispartij pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dimaksudkan untuk mengganti Indisbond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Nah gitu. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi, yaitu berupa diskriminasi khususnya antar keturunan Belanda Totok dengan Belanda adonan Indo. Jadi Belanda Totok itu ada Belanda murni gitu maksudnya kan ya. Indispartij IP ini gitu maksudnya Indispartij sebagai organisasi adonan menginginkan adanya kolaborasi orang Indo dan Bumi Putra. Nah, Bumi Putra itu adalah orang Indo asli gitu kayaknya kawan-kawannya. Kalau Indo ini ada campurannya gitu. Hal ini disadari benar lantaran jumlah orang Indo sangat sedikit, maka dibutuhkan kolaborasi dengan orang Bumi Putra biar kedudukan organisasi makin bertambah kuat. Berikut adalah tokoh pendiri Indispartij, yaitu bla bla bla. A. Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. B. Ki Hajar Dewantara, Dos Dekker dan Insinyur Soekarno. C. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Dos Dekker. D. Mang Akil. Wow, ada Mang Akil di sini ya. Mang Akil, Ki Hajar Dewantara, Suryaningrat. And D. Dr. Rajiman Supratman Sayuti Melik. Oke kawan-kawan, kalau ada Mang Aki jelas ini wrong ya. Kalau ada Mang Akinya berarti itu wrong, karena Mang Aki itu bukan tokohnya gitu ya. Nah kalau untuk kasus ini berarti kawan-kawan harus tahu mengenai sejarah lahirnya Indispartij gitu kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan ya, nanti ada Indispartij, ada Nasional Indispartij. Ada IP, Mang Aki sikat ya, Indispartij. Ada nasional Indispartij. Nah, 3 serangkainya. Kalau 3 serangkai IP ini, 1 dia adalah Dos Dekker. Nah, kemudian dia yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Cipto mana? Cipto TJ. Cipto Mangunkusumo. Kusumo. Dan yang terakhir ini sini aja ya. Apa di sini boleh paksakan, di sini jalan-jalan ke sini ya. Dia adalah Suwardi Suryaningrat. Nah, atau yang kita kenal namanya itu adalah Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat. Nah, kalau Nasional Indispartij 3 serangkainya dia adalah nih, beli Insinyur Soekarno nih kawan-kawan, Insinyur Soekarno. Kemudian ada Muhammad Hatta, dan yang terakhir adalah Sultan Syahrir. Nah, itu adalah Nasional Indonesia Partij. Kalau ini Indispartij, kalau ini Nasional Indispartij, atau ini pelopor Indonesia gitulah. Kalau ini mah pelopor Indonesia. Pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Ini mah pelopor Indonesianya. Kalau yang ini adalah pelopor nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisnya pelopor nasionalisme Indonesia. Nah, pelopor nasionalisme Indonesia gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Begitu kawan-kawan. Hansen. Nap itu jadi mantap gitu ya. Kalau Ki Hajar Dewantara udah masuk, Dos Dekker masuk, cuman Insinyur Soekarno nggak masuk karena beliau ini masuknya di Nasional Indispartij atau pelopor Indonesia. 3 serangkai di pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dos Dekker juga ini enggak. Mang Aki apalagi bukan tokoh apapun itu, mungkin tokoh kartun aja gitu ya. Dr. Rajiman Widyaningrat itu kan pendiri BPUPKI. Nah, Supratman pencipta lagu itu kan ya. Dan Sayuti Melik itu pengetik naskah proklamasi kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah berarti benar begitu. Oke, next. Biar lebih ini lagi nambah wawasan kita kawan-kawan. Jadi perlu kita ketahui ini, kita akan sekarang hari ini akan berbagi mengenai sejarah lahirnya 3 serangkai
Jadi pertama didirikannya ada Indispartij kawan-kawan, yang didirikan pada tangga tangga 25 Desember tahun 1912 di mana? Di Bandung. Oke, nih sejarahnya tuh. Kenapa harus muncul Indispartij di Bandung ini ya? Karena tadi alasannya nih, untuk menggantikan Indisbond yang merupakan organisasi orang Indo dan Eropa di Indonesia, karena adanya keganjilan-keganjilan, yaitu berupa diskriminasi khususnya antar keturunan Belanda Totok dan Belanda Adonan Indo gitu. Jadi adanya diskriminasi gitu kawan-kawan. Jadi hal yang melatar belakangi didirikannya Indispartij ini karena adanya diskriminasi antara keturunan Belanda dan orang Indonesia gitu juga. Itu diantaranya. Nah, IP ini adalah organisasi pertama. Dia adalah organisasi pertama. Jadi perlu kita ketahui ya, IP ini organisasi pertama yang menginginkan atau beginilah, jangan ke sana dulu. IP ini adalah organisasi campuran yang menginginkan adanya, jadi IP ini organisasi campuran yang menginginkan adanya kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra, orang Indonesia dan orang Bumi Putra. Nih, Bumi Putra. Nah, kalau Bumi Putra tadi kan seperti yang katakan dia adalah orang Indonesia asli gitulah. Bumi Putra, pribumi gitulah kawan-kawan ya. Jadi atau lebih dikenal biasanya disebut dengan pribumi Nusantara, yaitu kelompok penduduk. Nah, jadi kalau Bumi Putra itu kalau mau tahu boleh kawan-kawan, kelompok penduduk mana kelompok penduduk di Indonesia. Di Indonesia yang berasal dari berbagai warisan sosial budaya, warisan sosbud ya, sosial budaya, yang sama dan dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Jadi gitu kawan-kawan ya, pokoknya intinya penduduk asli Indonesia lah gitu. Kalau orang Indonesia ini masih campuran gitu kawan-kawan. Jadi ini adalah Indispartij campuran. Nah, biar menginginkan kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Nah, usaha-usaha yang pernah dilakukan Indispartij diantaranya adalah usaha-usaha Indispartij agar terjadinya kerjasama, agar adanya kerjasama, boleh tulis takutnya lupa gitu ya, agar adanya kerjasama antara antara Indo dan Bumi Putra. Itu diantaranya nih, Bumi Putra boleh kawan-kawan ketahui nomor satu diantaranya tuh menyerap cita-cita nasional. Yang ke satu itu menyerap cita-cita nasional, Hindia atau Indonesia gitu kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua adalah memberantas. Nah, memberantas kesombongan. Nah, maka kita nggak boleh sombong kawan-kawan ya, karena kesombongan akan diberantas gitu. Kesombongan hanyalah milik Tuhan gitu kawan-kawan, nggak pantas ada pada diri kita semua. Nih, kesombongan sosial dalam pergaulan, baik itu dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan, ataupun kemasyarakatan gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga masih memberantas. Nah, memberantas juga berbagai usaha yang mengakibatkan adanya kebencian antar agama, Nah, ini nggak boleh kan? Nggak boleh ada kebencian di antara kita semua gitu ya, apalagi sudah menyangkut agama, karena itu sudah melanggar sila ketiga, berarti persatuan Indonesia gitu kawan-kawan. Kemudian yang keempat nih, dia memperbesar pengaruh pro Hindia di pemerintahan. Memperbesar pengaruh pro Hindia di pemerintahan. Ini yang keempat ya. And then yang kelima
Ia adalah berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Berusaha, usahanya itu ya, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Dan yang terakhir itu usaha-usaha yang pernah dilakukan Indisparsid agar terjadinya kerjasama antara Indo dan Bumiputra adalah dengan memperkuat ekonomi melalui pengajaran, memperkuat ekonomi gitu ya, ekonomi melalui pengajaran. Oke, gitu ta. Usaha-usaha yang pernah dilakukan Indisparsid. Jadi ulangi sama makia, sejarah lahirnya Indisparsid atau tiga serangga itu. Satu, Indisparsid itu dibentuk pada tanggal 25 Desember tahun 1911 di Bandung. Nah, Indisparsid adalah organisasi campuran antara orang Indo dan Bumiputra. Nah, usaha-usaha yang pernah dilakukan agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumiputra adalah diantaranya berikut: menyerap cita-cita nasional Hindia Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, memperkuat ekonomi melalui pengajaran. Itu diantaranya usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh Indisparsid. Kemudian nih tokoh-tokohnya, tokoh Indisparsid tadi sudah dijelaskan oleh Mang Akil nih. Oke, bolehlah di sini. Nah, tokoh Indisparsid IP tadi, IP atau Indisparsid itu diantaranya satu nih, ada Ernest Douwes Dekker, oke gitu, Dekker. Nah, ini beliau juga mengabadikan dirinya dalam dunia pendidikan. Nih dia dunia pendidikan jadi dunia pendidikan. Pada tahun 1940 beliau mendirikan Kesatrian Institut di Sukabumi ya, Kesatrian Institut di Sukabumi, Jawa Barat gitu kan ya, di SMI Sukabumi. Kemudian yang kedua itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo, sekarang ada kan rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Itu kawan-kawan. Cipto Mangunkusumo. Nah, Kusumo. Yang ketiga itu ada Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau ini sangat berjasa sekali dalam dunia pendidikan sampai kita saat ini. Kenapa? Karena beliau ini terjun dalam dunia pendidikan. Salah satu ini hasil ininya yang sampai ini beliau waktu itu ya. Jadi dalam terjun dunia pendidikan beliau mendirikan taman siswa saat itu. Dan banyak sekali slogan-slogan yang sekarang diabadikan ya, sampai sekarang abadi gitu maksudnya. Di antaranya ini satu, Tuturi Handayani. Nah, ternyata itu beliau, karangan beliau, ciptaan beliau ya, Tuturi Handayani, yang sampai sekarang digunakan slogan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia gitu ya. Tuturi Handayani yang dipimpin oleh sekarang itu oleh Mas Menteri. Tuturi Handayani, kemudian Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso, Mangunkarsa gitu ya. Pokoknya itu adalah Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso, artinya di depan dia harus memberi teladan, di tengah dia harus memberi semangat, di belakang dia harus menyemangati atau mendorong, memberikan dukungan gitu kan ya. Nah, ini adalah karya-karya slogan beliau yang abadi sampai sekarang. Bahkan Tuturi Handayani digunakan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Indonesia gitu kawan-kawan. Jadi beliau sangat berjasa sekali di dunia pendidikan. Bahkan hari kelahirannya yaitu tanggal 1889. Nah, hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapaknya pendidikan gitu ya. Hari Pendidikan Nasional, kawan-kawan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu atau nama aslinya Suwardi Suryaningrat diabadikan ke hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bahkan
namanya beliau juga, nama Ki Hajar Dewantara itu, Ki Hajar Dewantara itu diabadikan juga dalam sebuah kapal perang Indonesia, yaitu KRI gitu ya, Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan. Dan potret beliau sebetulnya nih, potret Suwardi Suryaningrat ini, potretnya, gambarnya gitu ya, potretnya pernah diabadikan dalam pecahan uang gitu, 20 ribuan. Nah, 20 ribu rupiah. Nah, 20 ribuan waktu itu. Yaitu tahun cetakan edisi 1998 yang kemudian ditarik lagi tahun 2009. Kalau sekarang bukan Ki Hajar Dewantara, tapi itu Mang Akil gitu ya, yang sekarang yang ngarep.com ya. Jadi waktu itu pernah diabadikan dalam pecahan uang 20 ribuan edisi tahun 1998 dan ditarik kembali tahun 2009 gitu kawan-kawan ya, sebagai wawasan pengetahuan. Kemudian tidak hanya itu, karena saking besar jasanya kepada kita bangsa Indonesia, nah beliau juga dinobatkan sebagai tokoh pahlawan nasional kedua. Tokoh pahlawan nasional kedua oleh Insinyur Soekarno melalui Kepres, keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959 gitulah ya, gitu kawan-kawan ya. Itu terkait dengan nama-nama tokoh 3 serangkai ya, dan sejarah mengenai biografi kehidupannya, atau ya dia draw his life-nya gitu kawan-kawan. Untuk sangat berjasa sekali ternyata di dalam dunia pendidikan untuk Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara. Kemudian nih kawan-kawan, perlu kita ketahui juga, tadi ada tokoh nasionalisme, ada tokoh ada Indis Party, ada 3 serangkai Indis Party, ada 3 serangkai pelopor Indonesia atau Nasional Indus Party. Jadi sudah semakin disebutkan tokohnya, di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan satu lagi adalah Sultan Syahrir. Dan perlu kita ketahui bahwa Indus Party ini adalah organisasi partai politik pertama di Hindia Belanda kawan-kawan ya. Itu barangkali kawan-kawan yang bisa disampaikan oleh Mang Akil. Kemudian untuk tujuannya, untuk apa sih didirikan Indus Party itu? Nah ya, tujuannya kalau hal yang mendasari lahirnya Indus Party itu adalah tadi adanya diskriminasi antara orang Indo dan Bumi Putra. Kalau tujuannya itu ya untuk membangkitkan patriotisme, gitu kawan-kawan ya. Tujuan didirikannya Indus Party ini adalah untuk membangkitkan atau membangunkan patriotisme semua Indians ya, yaitu orang-orang Indonesia terhadap tanah air gitu kawan-kawan ya. Barangkali sejarah lahirnya 3 serangkai ini gitu. Understand? Inap. Jadi saya mantap. Kalau mantap, next. Soal nomor berikutnya masih ada. Tokoh 3 serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah bla bla bla. A. Mang Akil gitu ya. B. Muhammad Hatta. C. Suryadiningrat. B. Dos Dekker. C. Cipto Mangunkusumo. Kalau Mang Akil ini jelas wrong. Kalau Muhammad Hatta juga wrong. Suryaningrat. Awas, oke. Cipto Mangunkusumo enggak gitu ya. Jadi tokoh 3 serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah Suwardi Suryaningrat, atau yang kita kenal sekarang adalah Ki Hajar Dewantara, atau Bapak Pendidikan nih, yang kelahirannya di tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei ya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Slogan-slogannya tadi Tut Wuri Handayani yang digunakan oleh sampai sekarang gitu ya. Tut Wuri Handayani itu oleh Kementerian Pendidikan Indonesia ya. Kemudian Ingarso Sung Tulodo ya gitu, Ingmadjo Mangunkarso gitu ya. Gitu kan ya. Udah deh. Tapi nanti kalau ditanyakan tokoh 3 serangkai, nah yang sebetulnya untuk ini juga kawan-kawan ya, untuk
Dosdeker juga, dia bergerak di bidang pendidikan juga dengan mendirikan, tadi sudah Kak Maki katakan dulu, dengan mendirikan Kesatrian Institut di Sukabumi tadi ya. Kemudian kalau misalkan ada nomor 3 nanti, tokoh 3 serangkai yang merupakan pelopor Indonesia. Bukan nasionalisme tapi pelopor Indonesia setelah kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan. Maka itu jawabannya adalah National Indis Party itu kawan-kawan, NIP, National Indis Party, bukan nomor induk pegawai gitu ya NIP-nya. Dia adalah Insinyur Soekarno. Nih nanti siapa tahu yang ditanyakan ini nanti ya, karena ini berkaitan dengan nasionalisme, wawasan kebangsaan gitu ya kawan-kawan. Kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Oke, gitu kan ya.